Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, eh, sebelumnya Ibu meminta maaf karena pelajaran hari ini dilakukan dengan menyimak video lagi. Karena kebetulan mata pelajaran Ibu pas hari libur. Jadi kalian nyemak video sambil korban libur, ya kan besok hari raya korban. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Dan sekarang kita akan belajar pengaruhnya pembaruan Islam itu di Indonesia seperti apa. Ada yang masih ingat kemarin tokoh-tokohnya siapa saja? Ada Muhammad Iqbal, terus Muhammad Al-Ghazali atau siapa itu, banyak pokoknya ya kan? Yang akan kita pelajari di sini ada 3. 1, gerakan pembaruan Islam di Indonesia. 2, munculnya organisasi Indonesia. Terus 3, tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Terus pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Jadi pengaruh pembaruan Islam itu mulai kelihatan awal abad ke-20 Masehi. Berarti sekitar tahun 1900-an mungkin ya, atau 2000-an awal. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Nah, gagasan yang mencetuskan ini itu adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Yang mencetuskan itu Sayyid Jamaluddin, tapi tokoh-tokoh yang lain juga menyetujui adanya gagasan pan-Islamisme itu di Indonesia. Yang kedua, gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Di awal abad ke-20, pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Namun, melihat dari perkembangan pembaruan di Indonesia ini, pembaruan Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pembaruan dari luar negeri saja. Dari tersebut, diasumsikan bahwa pergerakan pembaruan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Jadi, pembaruan itu banyak dipengaruhi faktor-faktor lain gitu loh, anak-anak. Tidak hanya dipengaruhi pembaruan dari luar negeri saja, tapi di Indonesia sendiri juga sudah sudah banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran nasionalisme seperti itu. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan, di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Sulkati, Zamzam, dan para ulama lainnya yang belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Mekah. Selanjutnya, ada beberapa jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar, di antaranya jalur haji dan mukim. Nah, ini jadi ide-ide pembaruan dari luar yang masuk ke Indonesia jalur haji. Orang-orang haji dari sana, terus kemudian kan mendapat ilmu dari sana, terus bariku pulang. Nah, gitu. Yang kedua, itu jalur publikasi. Publikasi kayak materi-materi yang ada di sosmed, terus di YouTube, gitu kan banyak. Itu kan ada gerakan pembaruan juga. Nah, itu salah satu idenya, jalurnya masuknya lewat situ. Yang ketiga, peran mahasiswa yang belajar di Timur Tengah. Ya, misal kayak sekarang kan banyak kan beasiswa-beasiswa di luar negeri seperti itu, yang mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Nah, selepas belajar di sana, mereka semua mengamalkan apa yang telah mereka pelajari dan dibawa ke Indonesia. Dengan demikian, berkembangnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia di tengah-tengah masyarakat secara umum pada awal abad 20. Corak gerakan keagamaan Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tradisionalisme, konservatis, yang kedua reformis dan modernis, yang ketiga radikal dan puritan. Yang ketiga yaitu organisasi Islam di Indonesia. Kalian pasti sudah tahu kan organisasi Islam apa saja yang ada di Indonesia. Ya baik, ada Muhammadiyah, ada NU,
dan ada banyak sekali. Sekarang malah lebih banyak lagi ya kayaknya. Ya itu nggak tahu ya apa ajaran murni beneran atau enggak, kan saya kurang tahu. Nah, ini yang kita bahas di sini ada 8 organisasi Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Jamiatul Khair. Ini berdiri sekitar tahun 1905 Masehi. Didirikan pada tanggal 17 Juli. Oh, baru sebentar lagi ulang tahun. Kan ini bulan Juli ya, anak-anak. 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirimkan para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru yang terkenal dari sini yaitu Syekh Ahmad Surkati dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Yang kedua yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam Indonesia atau SI Indonesia adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 Masehi. Awal berdirinya SI Indonesia bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. Organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli perdagangan Tionghoa masa itu. Jadi Syarikat Islam ini organisasi paling tua di Indonesia ya pada masa itu ya, sampai sekarang. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada. Yang ketiga yaitu Persatuan Umat Islam atau PUI. PUI ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat. Organisasi ini berdiri pada tahun 1911 Masehi. PUI atau Persatuan Umat Islam adalah gabungan dari 2 organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Perserikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah. Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah ini dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Terus PUI ini kemudian mendirikan banyak sekolah staf pondok pesantren di Jawa Barat. Jadi organisasi ini juga ada sekolahnya ya. Pendidikan sekolah kayak SD Muhammadiyah, kayak terus NU, kayak seperti itu ya. Yang keempat Muhammadiyah. Yang ini mesti kalian juga sering dengar ya, Muhammadiyah. Bahkan kalian atau orang tua kalian ada yang mengikuti organisasi ini. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya, yakni asli Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dan membuka ijtihad. Gitu. Yang kelima organisasi yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jamiah Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada bulan Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914 Masehi. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Islamiyah yang pertama di Jakarta. Oh, jadi organisasi ini berdiri karena ada pendirian madrasah itu pertama kali itu. Nah, penguatan umumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915 dan baru diakui negara hukumnya itu pada 11 Agustus, berarti selisih 1 tahun ya kurang lebih. Tokoh sentral pendiri Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Sejak awal berdirinya, Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah untuk merealisir tujuan ini.
Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non formal yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu Persatuan Islam atau Persis. Organisasi ini berdiri pada tanggal 12 September tahun 1923 Masehi di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Selanjutnya, yang ketujuh, Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga sering kalian dengar ya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itu sekarang organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran Nahdlatul Ulama merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam menegaskan prinsip dasar organisasi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Kitab NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU. Yang selanjutnya dan yang terakhir organisasi Islam di Indonesia yaitu ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Ini berdiri tahun 1937 Masehi dan merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. MIAI ini didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 Hijriah atau 21 September 1937 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan dari organisasi Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Partai Arab Indonesia, Partai Serikat Islam, dan lain-lain. Pada awalnya, MIAI hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan. Kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecahkan belah para ulama dan partai Islam. Pada periode 1939 sampai 1945, para ulama bergabung bersama dalam satu majelis. Jadi itu sebenarnya MIAI ini bukan organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perserikatan Islam, bukan. Ini tuh hanya sebuah majelis yang isinya ada organisasi-organisasi tadi kan. Nah, itu tuh mereka jadi satu untuk mempersatukan umat Islam ben gak pecah belah ngono lho cah. Nah, iku ku bergabung jadi satu ya forum dalam forum gitulah. Nah, iku ku bergabung jadi satu untuk melawan politik Belanda. Ben kene para ulama iki gak pecah belah nek beda-beda ngono. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau boleh japri saya. Sudah paham semuanya kan? Nah, sekarang Ibu kasih tugas buat kalian. Cari perbedaan, 5 perbedaan saja, 5 perbedaan antara organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu kan 2 organisasi yang terbesar ya. 2 organisasi yang terbesar saat ini di Indonesia. Nah, cari perbedaan dan persamaan, ditulis di buku tulis, nanti dikumpulkan, ditaruh di meja saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menyimak pembelajaran Ibu hari ini, yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu kalian bermanfaat ya untuk menambah wawasan lebih luas.
Nah, Ibu akhiri, semoga kalian juga sehat selalu, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, jangan kebanyakan makan daging karena besok kita kurban, oke? Makanlah sewajarnya saja. Terima kasih. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma afiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.